Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini kita masih melanjutkan SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel ya. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Oke, kita masuk ke KD yang kedua nih, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kita nanti akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan aplikasi masalah kontekstualnya. Oke, diharapkan nanti kamu bisa menyusun dulu, membuat model, terus kemudian nanti menentukan himpunan penyelesaian dan menyelesaikan masalah ya. Oke, langsung saja. Ini kita ada beberapa contoh soal ya. Contoh aplikasi di masalah kita. Diketahui ada 3 orang anak, yaitu adik, aku, dan kakak. Jika 2 kali umur adik dikurangi umur aku, kemudian ditambah umur kakak, maka hasilnya 6 tahun. Jika umur adik dikurangi 3 kali umur aku, kemudian ditambah umur kakak, maka hasilnya negatif 2. Dan apabila umur adik ditambah 2 kali umur aku dikurangi umur kakak, maka hasilnya 3 tahun. Pertanyaannya, susunlah model matematika sistem persamaan linearnya, terus tentukan usia kakak, aku, dan adik. Gimana caranya? Kita buat modelnya dulu ya. Modelnya, yang pertama, jika 2 kali umur adik dikurangi umur aku, kemudian ditambah umur kakak, umurnya kita misalkan dulu. Umur adik itu X, umur aku itu Y, umur kakak itu Z. Nah, kita punya model jadinya gini. 2 kali umur adik berarti 2X dikurangi umur aku kurangi Y ditambah umur kakak ditambah Z sama dengan 6. Itu yang pertama. Terus jika umur adik dikurangi 3 kali umur aku berarti X dikurangi 3Y ditambah umur kakak hasilnya negatif 2. Itu persamaan yang kedua ya. Terus apabila umur adik ditambah 2 kali umur aku berarti X ditambah 2Y kemudian dikurangi umur kakak dikurangi Z sama dengan 3. Nah, ini modelnya. Jadi pertanyaan yang pertama sudah ya. Ini model persamaan linearnya. Terus bagaimana cara menentukan umur masing-masing? Nah, untuk menentukan umur masing-masing kita bisa menggunakan metode gabungan ya. Pertama, kita tulis dulu nih sistem persamaannya. Terus kita eliminasi nih persamaannya. Untuk Z-nya ya. Persamaan kedua dan pertama kita eliminasi Z. Nah, ketemu ini ya, tandanya sama. Berarti dikurang. Nah, ketemu X plus 2Y sama dengan 8. Terus eliminasi kedua dan ketiga, Z-nya sama. Nanti kita ketemu di sini Z-nya ditambah ya. Nah, ketemunya 2X dikurangi Y sama dengan 1. Nah, di persamaan 4 dan 5 ini kita akan eliminasi. Nah, dieliminasi dengan cara dikalikan karena koefisiennya belum sama Y-nya. Jadi dikali 2 yang bawah ya, yang atas masih tetap. Yang bawah jadinya 4X ya. Nah, dikali 2 yang bawah jadinya 4X min 2Y sama dengan 2. Nah, kita eliminasi. Kurangi ya, tandanya sama, tandanya kembar. Tandanya beda, jadinya ditambah. Ketemu 5X sama dengan 10, X-nya sama dengan 2. Berarti kamu ketemu nih nilai X-nya sama dengan 2. X tadi umur siapa? X tadi umur adik. Nah, terus nilai Y itu bisa kita cari dengan mensubstitusikan nilai X-nya ya ke salah satu persamaan. Yang keempat atau kelima. Nah, X tambah 2Y sama dengan 8. X-nya diganti 2. Nah, jadinya 2 ditambah 2Y sama dengan 8. 2Y sama dengan 8 dikurangi 2. Jadinya 2Y sama dengan, ayo berapa? Ini kok jadi kurang ya? Harusnya 6 ya. Nah, harusnya 6. 6 ya, diganti nih di sini.
Nah, ini 6 nih. 6. 2Y sama dengan 6, jadi Y-nya sama dengan 3. Oke, ketemu ya. Nilai Z dicari dengan mensubstitusikan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Nah, ke persamaan yang pertama. Jadinya 2 ditambah 2 kali 3 kurangi Z sama dengan 3. 8 dikurangi Z sama dengan 3, jadi Z-nya sama dengan 5. Nah, di sini udah ketemu nih. Umur adiknya 2, umur aku 3, umur kakak 5. Jadi, umur adik 2 tahun, umur aku 3 tahun, dan umur kakaknya 5 tahun. Ini untuk contoh soal yang pertama. Ini kalau pakai metode gabungan ya. Terus, contoh berikutnya. Misal, Ali, Boneng, Cecep, ini ya, dibelanja. Nah, misal Ali membeli 2 buku tulis, pensil mekanik, sebuah penghapus, itu 47.000. Boneng membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil mekanik, sebuah penghapus, bayarnya 43.000. Cecep membeli 3 buku tulis, 2 pensil, 1 penghapus, bayarnya 71.000. Kamu suruh menentukan berapa harga masing-masing. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita buat modelnya dulu. Dimisalkan X itu untuk harga buku tulis, pensil itu untuk harga papan tulis pensil, terus penghapusnya yang Z. Nah, model matematikanya jadinya gimana? Jadinya ini nih. Nah, ini ya. Nah, untuk menghitungnya eliminasi bisa ya, ini pakai metode gabungan, dieliminasi Z-nya, nanti ketemu persamaannya ini. Yang kedua dengan yang ketiga juga sama, dieliminasi, ketemu Z-nya. Z-nya dieliminasi, nih ketemu ya. Kebetulan persamaan kedua dan ketiga, ketika kamu mengeliminasi Z, ternyata Y-nya juga tereliminasi. Perhatikan di sini. Ya kan? Nah, otomatis langsung ketemu berapa nilai X-nya. Ini soal yang sangat membantu sekali ya. Jadi sekali langkah langsung ketemu satu nilai variabel. Nah, X-nya sudah ketemu, berarti kita bisa masukkan nilai Y-nya. Nah, Y-nya bisa ketemu juga. Y-nya sama dengan 10.000. Nah, kalau X sama Y-nya sudah ada, berarti Z-nya juga bisa kita cari. Berapa nilai Z-nya? Ternyata Z-nya sama dengan 9.000. Jadi, harga masing-masing bisa ditentukan ya. Buku tulis itu 14.000, terus pensilnya itu adalah 10.000, terus harga penghapusnya itu 9.000. Gitu ya. Oke. Next, ini kita ke soal LKS halaman 44 nomor 11 pilihan ganda. Kamu bisa lihat umur Deksa 4 tahun lebih tua dari umur Elisa. Umur Elisa 3 tahun lebih tua dari umur Firda. Jika jumlah umur Deksa, Elisa dan Firda 58 tahun, tentukan jumlah umur Deksa dan umur Firda. Ini ada bocorannya nih. Nah, kita misalkan dulu umur Deksa itu X, Elisa itu Y, Firda itu Z. Nah, berarti kita ketemu yang ini nih. Yang pertama ya. Wah, ini langsung keluar semua nih. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, umur Deksa kita misalkan X. Jadi X lebih tua, berarti diapain? Ditambah. Dari umur Elisa, umur Elisanya Y, jadinya Y ditambah 4. Kamu ketemu yang ini. Ya. Terus umur Elisa katanya 3 tahun lebih tua dari umur Firda. Kalau lebih tua berarti ditambah. Nah, Firdanya Z, berarti Z tambah 3. Jika jumlah umur Deksa, Elisa, dan Firda 58, berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 58. Ini contoh dari sistem persamaan 3 variabel. Walaupun di persamaan kedua itu ada X sama Y sama Z aja. Tapi ada persamaan di mana memuat ketiga variabel. Itu namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, yang persamaan pertama kamu bisa nulis jadi begini nih. X dikurangi Y sama dengan 4. Terus yang kedua Y kurangi Z sama dengan 3. X tambah Y tambah Z sama dengan 58. Nah, di sini kita bisa langsung pakai substitusi ya. Substitusi persamaan kedua dengan persamaan pertama. Ketemu X sama dengan Y tambah 4. X itu
Y tambah 4 kan. Nah, kita kan punya Y yaitu Z tambah 3 kan. Nih ya. Nih, Y sama dengan Z tambah 3. Jadi Y-nya kamu ganti jadi Z tambah 3. Nah, Z tambah 3 tambah 4 jadinya Z tambah 7. Jadi kita ketemu nih X-nya ini gitu ya. X-nya ini gitu ya. Y-nya ini. Nah, jadi kita masukkan X tambah Y tambah Z. X-nya diganti nih ke sini. Terus Y-nya juga gitu ya. Terus tambah Z. Kan semuanya jadi ada Z semua tuh. 3Z tambah 10 sama dengan 58. Z tambah Z tambah Z 3Z ya. 3Z sama dengan 58 kurangi 10. Ini pindah ke ruas. Nah, 58 kurangi 10 sama dengan 48. 3Z sama dengan 48. Jadi Z-nya 48 dibagi 3 sama dengan 16. Z itu umurnya Firda. Yang ditanya apa? Jumlah umur Deksa dan Firda. Cari umurnya Deksa. Deksa itu yang mana? Yang X. Nah, X-nya udah ketemu kan? X-nya Y, Z-nya udah ketemu. Jadi tinggal kita cari. Nah, Z sama dengan, nah X-nya berarti Z tambah 7. Jadi 16 tambah 7 sama dengan 23. Jadi jumlah umur Deksa dan Firda 39. Oke, ini LKS halaman 44 nomor 15. Harga 2 kilo mangga, 2 kilo jeruk, dan 1 kilo anggur 70.000. Dan harga 1 kilo mangga, 2 kilo jeruk, 2 kilo anggur 90.000. Dan harga 2 kilo mangga, 2 kilo jeruk, dan 3 kilo anggur harganya 130. Berapa harga 1 kilo jeruk? Nah, kamu bisa menyelesaikan dengan menggunakan eliminasi atau substitusi atau gabungan. Nah, satu cari lagi bisa pakai determinan. Nah, kali ini kita akan mencoba menyelesaikan soal halaman 44 nomor 15 ini dengan menggunakan determinan, tapi kita coba pakai cara ya. Kamu masih punya aplikasi GeoGebra kan? Yang pas pertama kemarin. Nah, kita gunakan aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan SPLTV ya dengan menggunakan metode determinan. Oke, jangan kemana-mana, tetap pantau terus videonya ya. Kita akan bahas soal ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Pastikan kamu sudah menginstal aplikasi GeoGebra-nya. Oke, terima kasih sementara dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.